Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya mendengar ceramah di sebuah kesempatan. Ada orang mengaku bahwa dia dulunya adalah lulusan sekolah tinggi teologi yang cukup ternama. Dan katanya dia malah sudah menjadi pendeta di sebuah gereja pada aliran mainstream. Ya, saudara, menarik karena dia kemudian menjelek-jelekkan kekristenan dan dia sudah pindah ke agama yang lain. Ternyata, saudara, dia tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi. Dan ternyata dia juga tidak pernah menjadi pendeta. Dia hanya pernah membantu pelayanan di sebuah gereja. Tapi karena berkasus, ada persoalan, kalau tidak salah keuangan, lalu dia dikeluarkan. Saudara, apa yang menarik? Yang menarik adalah orang ini mengaku belajar teologi, memahami firman, tapi ternyata tidak. Orang ini mengaku pendeta yang tentunya paham tentang firman Tuhan, ternyata juga tidak. Dan orang ini juga ternyata dia tidak mendalami firman Tuhan. Maka dia meninggalkan iman Kristen, kemudian menjual, menjelek-jelekan iman Kristen, supaya dia mendapat tempat di komunitasnya yang baru. Secara ini cerita yang sering terjadi, bukan? Tapi yang mau saya angkat adalah orang mengaku mengenal firman Tuhan, tapi ternyata tidak. Dan akhirnya benar-benar dia tidak memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu saat ini saya mengajak, mari memahami firman Tuhan, mengenal Tuhan, memahami firman Tuhan. Besar harapku saudara, tema ini menjadi tema yang sangat penting untuk saudara dan saya, sehingga kita makin mendalami firman Tuhan dan kita makin mengerti betapa pentingnya firman itu menjadi semacam landasan buat kehidupan kita. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan sharing. Ternyata memang benar mengenal Tuhan, mengenal firman. Saudara pasti ingat dalam kitab Injil Yohanes tertulis bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini. Renungan hari ini, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Tuhan memberkati. Kita siapkan diri kita. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan saat ini, sehubungan dengan tema mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Yang pertama saudara, yaitu dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kemarin ayat ini sudah kita bahas. Yang demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, pertama dari 2 Timotius 3, 16-17, kita perlu mendalami firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Alasan pertama adalah karena firman ini diperuntukkan bagi manusia, bermanfaat bagi manusia, dan itu sangat penting untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan seterusnya. Dan kemarin sudah saya tegaskan tentang hal ini. Jadi, mempelajari firman Tuhan ini menjadi penting buat saudara dan saya.
buat kita semua sebagai orang yang beriman. Ini yang perlu kita cermati, saudara. Oleh karena mempelajari firman untuk kepentingan kita, maka sebagai orang beriman sekali lagi kita perlu untuk mempelajari. Bukan hanya membaca, menghafal 1-2 ayat, tapi harus sungguh-sungguh setiap saat. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk membuat RHI, Renungan Hari Ini, memperlengkapi ibu bapak dan saudara supaya kita makin mendalami firman Tuhan di channel Lukas Eko Sukoco. Bahkan saudara boleh kasih komentar, bahkan mungkin usul tentang apa yang perlu dibahas. Baik, itu poin pertama. Kita mengenal firman, kita mendalami firman untuk kepentingan kita sendiri. Yang kedua, saudara buka Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 yang penting untuk kita cermati. Yang demikian sabdanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa maksudnya? Firman didengar, dilakukan, lalu ibaratnya seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Saudara, rumah dibuat harus dengan fondasi. Di atas batu berarti ada fondasi. Dan dalam zaman yang sekarang modern, maka fondasinya bisa disesuaikan. Apakah rumah akan dibikin 1, 2, 3 lantai atau seterusnya. Dan itu dibuatlah fondasi yang sesuai dengan perlengkapannya. Orang yang mendengarkan firman sama dengan melakukannya. Orang yang mendengarkan firman dan melakukannya itu sama dengan orang yang mendirikan rumah yang kokoh. Kalau tidak, maka tidak kokoh. Mendengar saja, tidak melakukan, lupa. Mendengar, melakukan, itu tertanamlah itu firman dan kokoh rumahnya. Kalau ada banjir, kalau ada badai, kalau ada angin, ada gempa, rumahnya kokoh. Rumah iman tidak hancur. Karena apa? Karena didirikan di atas fondasi yang kuat, yaitu mendengar firman dan melakukannya. Ini. Maka fungsi kedua, mengapa kita perlu mengenal Tuhan, mengenal firman? Mengapa kita perlu mempelajari firman Tuhan? Ya, karena itulah fondasi hidup kita. Fondasi hidup orang beriman adalah firman Tuhan, yang sekarang kita dapat membaca di dalam Alkitab dengan berbagai terjemahannya. Dan ini luar biasa, saudara. Saya menyarankan kita belajar membaca firman Tuhan karena untuk kepentingan kita, dan itu fondasi hidup kita. Ini yang menggunakan bahasa Ibrani. Oke, bacanya dari belakang ya, bukan dari depan. Ini. Bersyukur karena kita tidak harus membaca, saudara-saudara, orang awam harus membaca bahasa Ibrani. Kita bisa membaca dalam bahasa yang kita pahami. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya Holy Bible atau Good News Bible atau versi lainnya. Bahkan kita juga tahu ada yang khusus untuk anak-anak, terjemahan buat anak-anak juga ada. Bersyukur berarti yang membaca tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga mulai belajar untuk mendengar firman Tuhan. Ini yang tadi bahasa Ibrani dalam perjanjian lama. Sementara, saudara tahu, dalam perjanjian baru, saudara, itu kita juga ada nih, Novum Testamentum. Ini bahasa Yunani nih. Bahasa Yunani. Ya, oke. Alfabet agama gitu ya. Ini.
Bersyukur. Karena apa? Karena kita tidak harus menguasai ini. Kita membaca terjemahannya. Dan bersyukur. Yang penting kita memahami dan melakukan. Karena itu akan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Bahkan ada loh, ini yang Alkitab dalam bahasa Jawa. Tulisannya Jawa ini. Bahasa Jawa. Jadi bagi kita tidak ada alasan, yang huruf Braille juga ada. Bahkan kalau di jemaat yang kami layani di sini, untuk yang menikah, itu juga mendapatkan hadiah seperti ini. Ada Alkitab untuk keluarga baru. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak membaca. Tidak ada alasan. Kita harus membaca Alkitab. Tidak ada alasan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh hal ini, saudara. Sedangkan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah saudara boleh membaca dari kitab, mari kita cermati, Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Nah, dikatakan di situ pada Mazmur 119 ayat yang 105 adalah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa artinya? Artinya, firman Tuhan ini memberi arah, memberi pedoman. Ibarat kita jalan di dalam gelap dan ada senter atau penerangan yang kita pakai. Ada obor yang kita pakai. Kita tahu arah, kita tahu jalan, kita tahu ini jalan yang benar, kita tahu ini jurang, kita tahu ini ada jembatan yang harus dilalui. Sana sungai misalnya. Jadi, mari kita belajar, sebab di situ selain itu menjadi fondasi, selain itu untuk kepentingan kita yang kita diajar tentang hal yang baik, benar, dan seterusnya, ini memberi arah, ini menjadi pedoman hidup buat orang yang beriman. Jadi kalau ibu, bapak, saudara, kita mengaku orang percaya, maka kita wajib perlu untuk mempelajari firman Tuhan. Ingat, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Tidak sulit, karena semua sudah diterjemahkan. Tidak harus pakai bahasa yang asli ya. Kita bisa pakai dengan bahasa yang kita suka, baik itu bahasa Inggris maupun itu yang bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bahkan tulisan Jawa juga ada. Baik, mari kita bersama-sama mencermati hal ini. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita bersama berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dan mengenal firman-Mu. Karena itu menjadi kebutuhan kami, menjadi fondasi hidup kami, dan menjadi pedoman arah hidup kami. Berkati kami untuk mengatur waktu, supaya kami punya waktu untuk mendalami firman Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.